Episode 46, Kebersamaan Part 3. Setelah selesai makan, mereka sedikit memperbaiki penampilan agar lebih fresh. Jam sudah menunjukkan pukul 11.00 membuat mereka harus bergegas menuju Perpustakaan Nasional yang memakan waktu sekitar 15 menit dari apartemen. Fajri sudah merengek sedari tadi agar mereka segera pergi ke sana. Ayah, bunda, ayolah, nanti tutup perpustakaannya lagi. Iya sayang, yuk kita berangkat, ucap Irfan sambil menggendong Fajri. Let's go, teriak Fajri senang. Mas, biar Fajri jalan aja. Gak apa-apa sayang, mumpung anak kita belum terlalu berat untuk digendong. Anggap saja sebagai ganti 3 tahun ini, ucap Irfan tersenyum sendu. Ya sudah kalau begitu, ucap Fajira sambil mengelus lengan Irfan. Mereka kembali berjalan menuju lift untuk turun ke bawah. Ting. Seperti biasa, Irfan menggendong Fajri dengan satu tangannya dan tak lupa menggenggam tangan Fajira lembut. Mereka segera menaiki mobil dan bergerak menuju Perpustakaan Nasional. Sekitar 15 menit mereka tiba di sana dan bergegas untuk masuk ke dalam gedung besar dan megah itu. Wah, ayah, Aji mau perpustakaan seperti ini, ucapnya berbinar ketika melihat deretan buku yang begitu banyak. Nanti ayah buatkan di rumah kita ya sayang. Rumah yang mana ayah? Rumah ayah sayang, itu sudah ayah alih nama atas nama bunda, ucap Irfan membuat Fajira terkejut. Kamu serius? Jangan bercanda mas. Aku gak bercanda sayang, besok kamu boleh lihat berkasnya. Wah, bunda dapat rumah dari ayah, ucap Fajri berbinar karena ia tahu jika Fajira sangat menginginkan rumah seperti milik Irfan dan sekarang ia sudah mendapatkannya. Aji juga dong sayang. Beberapa cabang perusahaan ayah sudah atas nama Fajri dan bunda, ucap Irfan enteng membuat mereka kembali terkejut. Kamu jangan mengada-ngada mas, pekik Fajira pelan karena tidak mungkin mereka berteriak di dalam perpustakaan. Kok nggak percaya? Besok kita lihat lagi ya. Ayah hanya bisa memberikan Aji dan bunda beberapa perusahaan yang memang dari hasil kerja ayah, dan selebihnya itu milik Ova. Jadi ayah nggak bisa mengganggu gugatnya. Dan satu lagi, pabrik pembuatan mesin cuci dan genset itu milik Aji semua, terserah mau Aji apakan kalau sudah tidak memproduksi lagi. Ayah serius? Terima kasih. Fajri berkaca-kaca dan memeluk Irfan erat. Nggak boleh nangis sayang, nanti kita kena marah sama petugasnya. Iya ayah. Mereka segera mencari buku yang diinginkan oleh Fajri. Mereka menemukan 7 buah buku yang membahas tentang pesawat. Fajira juga tidak ingin menyanyiakan kesempatan. Ia mencari beberapa referensi untuk tugas kampusnya. Irfan senantiasa menemani Fajri yang tengah membaca buku. Dahinya mengernyit ketika melihat anaknya membalik buku begitu cepat. Apa Fajri paham dengan apa yang dibaca? Begitu pikiran Irfan. Apa Aji paham sayang? Paham ayah, ini Aji sudah baca. Rangkaian pesawatnya sudah sampai di sini, ini juga sudah. Tapi di sini Aji nggak menemukan cara menerbangkan pesawat ayah. Ucapnya menunjuk beberapa bagian-bagian pesawat yang sudah ia buat. Aji serius nak? Ih serius ayah, ngapain juga Aji kesini kalau hanya untuk membaca saja? Ucapnya cemberut. Ada apa sayang? Kenapa cemberut gitu? Tanya Fajira yang membawa beberapa buku di tangannya. Itu bunda, ayah gak percaya Aji bisa membuat pesawat. Aduh Fajri. Bukan gak percaya sayang, tapi... Sudahlah mas, lihat saja bagaimana anakmu berekspresi. Kamu tadi bertanya apa saja yang bisa dilakukan Fajri kan? Itu salah satunya. Gak perlu membaca, pangeran kecilku hanya perlu melihat gambarnya saja. Itu, ayah dengar kata bunda. Irfan hanya meringis menatap Fajri yang masih asik membolak-balikkan halaman buku. Begitu juga dengan beberapa orang yang berada di samping mereka. Karena tidak sengaja mendengar pembicaraan keluarga kecil itu, bukannya dia Fajri, pemenang lomba cipta karya tahun lalu kan? Ucap salah satunya mereka. Iya, kabarnya mesin cuci itu tembus sampai pasar luar negeri, bahkan dalam 3 hari sudah ludes terjual. Kita minta foto yuk, ucap mereka. Yuk, tapi ini di perpustakaan loh, nanti kena tegur di luar saja nanti. Oke. Mereka terus mengamati Fajri dan keluarga kecilnya, namun Irfan yang masih mengenakan masker itu tidak terlalu dikenali oleh orang lain. Wah, akhirnya Aji menemukan caranya ayah. Bla bla bla. Ia menjelaskan bagaimana cara menerbangkan pesawatnya nanti. Sementara Irfan kembali meringis melihat cara anaknya menjelaskan apa yang ia dapat.
Setelah cukup lama mereka di sana dan Fajri sudah menemukan apa yang ia cari, mereka langsung keluar dan melanjutkan kegiatan yang akan mereka lakukan setelah ini. Ayah, kita jadi ke toko buku. Aji mau beli buku apa sayang? Buku yang tadi Aji baca ayah, Aji takut lupa nanti. Gimana bunda? Iya boleh, bunda juga mau mencari beberapa buku. Tak jauh dari sana ada sebuah toko buku yang cukup besar dan cukup lengkap, sehingga Irfan memutuskan untuk berhenti di sana. Ayah, Aji boleh beli berapa buku? Tanya pria kecil itu dengan penuh harap. Aji boleh mengambil buku yang Aji butuhkan, ucap Irfan tersenyum. Bunda, panggil Fajri meminta persetujuan. Iya belilah sayang, kalau perlu buat ayah bangkrut hari ini. Mas jangan lupa siapin beberapa koper untuk membawa buku-buku pulang. Hehe, ucap Fajira tergelak. Iya sayang, pilih dulu ya nanti kita hitung berapa buah koper yang akan kita beli. Mereka berkeliling mencari buku, bukan hanya Fajri, Fajira dan Irfan pun juga sama. Tidak lama, kurang lebih hanya 1 jam saja untuk berkeliling, mereka sudah mengumpulkan begitu banyak buku di dalam keranjang, dan itu sukses membuat pengunjung di sana menelan ludahnya kasar. Sultan membeli buku memang seperti ini, aku juga ingin, Hiks. Enaknya ambil buku tanpa lihat harga, wah mau juga. Begitulah jeritan beberapa pengunjung di sana ketika hendak berjalan menuju kasir. Mata Fajri berbinar ketika melihat buku yang selama ini ia cari ditemukan. Ayah, Aji mau ke sana dulu, ucapnya meminta Irfan kembali. Apa sayang? Aji masih mau beli buku lagi? Iya ayah, boleh kan satu lagi? Boleh sayang. Fajri berbinar melihat buku pembuatan helikopter di sana. Ada 3 macam buku yang masih terbungkus plastik. Ia membaca sinopsis yang ada di belakang buku dan memahaminya. Ayah, Aji mau ambil buku-buku ini boleh? Boleh sayang, ambil saja Aji mau yang mana? Ketiganya apa boleh? Boleh dong, ambillah. Terima kasih ayah. Fajri berkaca-kaca dan memeluk Irfan erat. Sama-sama sayang, yuk kita ke kasir. Iya ayah. Di depan kasir, Fajira sedang menunggu Irfan dan Fajri. Sementara buku yang mereka beli tadi sedang dihitung satu persatu. Banyak orang yang menatap Fajira tidak percaya, namun ia hanya menatap layar ponselnya. Bunda, ini tambah 3 lagi ya, ucap Fajri tersenyum. Ada di sini nak, ucap Fajira terkejut melihat buku yang diberikan oleh Fajri. Ada bunda, ucapnya berbinar. Ayah siap-siap bangkrut ya, ucap Fajri yang melihat tumpukan buku yang sedang disusun oleh pegawai di sana. Iya nak, ayah cari uang juga untuk Aji dan bunda kan? Pegawai toko hanya meringis mendengar ucapan mereka ditambah dengan macam-macam buku yang dipilih, mulai dari kesehatan, kedokteran, ekonomi, bisnis, dan permesinan. Orang kaya memang susah untuk dimengerti. Batin Mbak Kasir menjerit. Totalnya 37.576.000 Pak, mau pakai debit atau kredit? Kredit saja Mbak, ini. Irfan mengeluarkan black card dari dalam dompetnya dan membuat Mbak pegawai kasir itu semakin menjerit. Aku siapa, aku di mana? Tolong tenggelamkan aku ke dasar bumi Tuhan. Baru kali ini ada yang belanja pakai black card seperti ini dalam 3 tahun kerjaku. Wah, batin Mbak Kasir menjerit karena untuk pertama kalinya ia memegang kartu itu. Ini Pak, silahkan. Terima kasih, silahkan datang lagi. Iya, sama-sama Mbak. Jawab Fajira mengambil kartu itu karena Irfan sudah dulu berjalan keluar. Buku-buku itu dibungkus menggunakan beberapa kardus besar dan di-packing serapi mungkin agar bisa langsung dikirim ke rumah Irfan agar lebih mudah. Mas, ini kartu kamu, ucap Fajira menyerahkan black card Irfan ketika berada di dalam mobil. Itu untuk kamu sayang, ucap Irfan tersenyum dan membelai kepala Fajira yang terbengong. Dek,